Selamat siang. Selamat Idul Fitri. Yes, sama-sama selamat Idul Fitri buat Coach, teman-teman semua juga. mulai langsung ya Coach. Oke. Ini adalah video Ridwan Kamil yang ketika kemarin itu sholat idnya terpisah dengan istrinya nih Coach. Yes. Iya. Oke ya. Di video ini kita akan perhatikan, ini ada wawancara yang durasinya mungkin agak singkat ya. Lagi rame Pak, gimana Pak? Pakai ahli hukum kan, dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh siap Pak, siap. Kasih kempunten ya. Oke, jadi memang ini hanya cuplikan, tapi kita bisa menangkap bahwasanya beliau Pak RK ini sedang ditanya tentang kasus yang sedang ramai, gitu ya. Dan jawaban beliau sangat singkat juga, sudah dihukumkan gitu, dalam artian sudah diurus secara hukum gitu. Yang sekali lagi yang kita amati di sini adalah dari gesturnya, bahwasanya gestur beliau itu tetap dalam keadaan yang menunduk, melihat ke bawah, bahkan menghindari sekali kontak mata. Ketika kita memperhatikan ini, kita bisa melihat di sana bahwasanya ada sesuatu hal yang ditutupi, yang beliau pun tidak ingin untuk membuka itu, sehingga statement yang disampaikan pun ini sudah diselesaikan ataupun sudah dilakukan upaya-upaya hukum. Dalam artian beliau memandang ada sesuatu hal yang ini bukan merupakan konsumsi publik. Ya, nanti akan diproses oleh para penasehat hukumnya, tapi ketika beliau mengeluarkan statement-statement, dikhawatirkan akan menjadi satu statement yang kontraproduktif. Jadi beliau lebih memilih untuk menghindari itu dengan gestur menunduk dan menghindari kontak mata sama sekali. Kalau kita perhatikan, karena ini videonya cukup singkat sekali, jadi memang terlalu banyak hal yang ditutupi. Ya, ketika seorang misalkan, kalau dulu teman-teman di sini pernah ataupun teman-teman punya anak yang kita sedang dalam tanda kutip interogasi, kenapa nak kamu di sekolah menangis misalkan, atau kenapa kamu kok tidak hadir di sekolah kemarin, dan si anak itu hanya menunduk, tidak berani melihat, menatap, ataupun melakukan kontak mata gitu ya, menjawab pun dengan tetap gesturnya seperti ini, itu menunjukkan ada beberapa hal yang ditutupi. Kecemasan yang disamarkan dengan apa? Dengan lebih baik, dan saya akan berupaya orang tidak melihat kecemasan itu. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah beda sekali ya, 360 derajat dengan seorang figur beliau yang selama ini kita kenal melalui sosmed misalkan, yang sangat percaya diri, yang sangat berkarisma. Akan tetapi untuk menjawab satu pertanyaan singkat saja, beliau menghindari itu semua dan memilih untuk menutupi. Kita bisa perhatikan juga dari intonasi nada yang disampaikan, agak terbata-bata di sana, itu sangat berbanding terbalik dengan beberapa statement beliau di kondisi yang berbeda, yang kita kenal sekali lagi. Nah ini di hari yang sama, istrinya cuman berbeda nih Coach. Apa namanya, biasanya kan kalau tahun kemarin bareng-bareng. Ya. Nah ini sendiri-sendiri. Bersama dengan warga, Hari ini kenapa memilih di sini Bu sholat Idul Fitri? Oh, nggak milih di ini di kabupaten, di rumah Ibu mertua? Oh, karena enggak. rumah kami di sini, kami berdomisili di sini, jadi kami bersama dengan warga kan sudah terbiasa saling berinteraksi, jadi rasanya ya lebih tepat untuk masyarakat di sini. Selanjutnya kita akan perhatikan gestur tubuh seorang Bu Cinta ya, seorang Bu Cinta dalam menjawab pertanyaan teman-teman wartawan yang menanyakan kenapa lebih memilih
sholat Idul Fitri di sini. Seperti kita ketahui, beliau di Lebaran saat ini melakukan sholat Idul Fitri di lokasi yang berbeda dengan Pak RK. Yang nyata sekali kita bisa melihat ketika wartawan menanyakan satu hal, gestur yang ditampakkan oleh beliau adalah kepalanya agak miring dan mengulangi pertanyaan tersebut. Bagaimana? Ya, gestur ini ditunjukkan untuk apa? Untuk kira-kira saya menjawab apa ya? Gitu ya. Jadi untuk memberi kesempatan, memberikan jeda untuk bisa melakukan satu jawaban yang terbaik, yang nggak menjadikan blunder nantinya. Kita lanjut ya. Hari ini kenapa memilih di sini Bu salat Idul Fitri? Karena kami tinggal di sini. Oh, nggak milih di ini di kabupaten di rumah Ibu mertua? Oh, Karena enggak. rumah kami di sini, kami berdomisili di sini, jadi kami bersama dengan warga kan sudah terbiasa saling berinteraksi. Jadi rasanya ya ini tepat loh makan di sini. Oke. Satu statement cerdas ketika ditanyakan kenapa memilih sholat Idul Fitri di sini. Ya karena memang kami tinggal di sini. Dan dari statement itu kita bisa melihat bahwa ini adalah jawaban spontan yang menyatakan benar bahwa beliau Bu Cinta ini tinggal di situ gitu ya. Akan tetapi yang menarik adalah kita bisa perhatikan ya, nanti kalau dilihat di videonya, kita perhatikan dari kelopak mata beliau, dari micro expression yang beliau tampakkan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan. Ini pertanyaan yang sangat ringan gitu ya, pertanyaan yang memang sudah sangat biasa sekali ketika ditanyakan kepada seorang public figure, terlepas dari apapun permasalahan yang mungkin sedang terjadi. Akan tetapi di sini sangat tampak sekali keletihan, juga ada kesedihan di sana. Kita bisa melihat di sini, di bagian kelopak mata yang bawah itu muncul satu ekspresi kesedihan dari seorang Bu Cinta ini. Senyum yang tampak dari seorang Bu Cinta pun sangat jauh berbeda. Seperti yang bisa kita lihat di berbagai kesempatan sebelumnya, di sosmed beliau, itu senyumnya berbeda. Ini tampak satu senyum yang dipaksakan. Jadi memang walaupun tadi kita sudah bahas di depan, pertanyaan yang diajukan sebetulnya sangat ringan sekali. Dan ini merupakan pertanyaan yang sangat wajar ketika diajukan kepada seorang public figure seperti Bu Cinta gitu. Akan tetapi kita juga bisa melihat selain ada kesedihan di sana, terus juga ada keletihan ya. Di awal kita melihat ada keletihan secara mental, secara psikologis yang dialami beliau. Beliau pun memilih untuk hanya berfokus kepada dirinya saja. Karena apa? Kita bisa lihat di sana beliau lagi berupaya melakukan self healing. Yang saya lihat itu. Jadi masih butuh waktu nih untuk bisa recovery, untuk bisa menetralisir mungkin ada emosi-emosi negatif yang selama ini beliau rasakan. Demikian.